Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kulkas satu pintu tidak dingin. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan di depan saya sudah ada kulkas Sanyo satu pintu ya teman. Problemnya kulkas satu pintu ini tidak ada dinginnya sama sekali. Di sini setelah saya cek pada bagian evaporator kulkas satu pintu, bagian untuk membuat batu esnya, di sini tidak ada oli yang keluar maupun tidak ada bagian evaporator ini yang kecongkel ketusuk benda tajam ya teman. Dan di sini perlu teman-teman ketahui, kulkas satu pintu ini di sini sudah menggunakan kondensor luar, namun pada bagian kondensor kulkas satu pintu ini di sini tidak ada hangatnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, steker colokan kulkas satu pintunya sudah dihubungkan ke listrik ya teman. Dan ciri-ciri kulkas bocor di sini, jika teman-teman ketahuin, pada bagian evaporatornya di sini ada suara ngerucuk seperti air ya teman-teman, suara air, gemericik air. Nah, oke teman-teman, nanti di sini saya akan cek pada bagian bodi kulkas di bagian kompresornya. Kita lihat apakah di bagian kulkas satu pintunya ini di sini yang sudah dipasangkan kondensor ada oli yang menetes di sini. Untuk langkah pertama saya akan mencabut colokan steker kulkas satu pintu ini agar lebih aman. Di sini saya akan cabut saja ya teman-teman. Nanti bagian bodi kulkas satu pintunya di sini saya akan putar balik. Sini saya akan balikkan terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, bagian bodi kulkas satu pintu Sanyo-nya di sini untuk mengatasi yang mana kulkas tidak dingin. Di sini kulkas satu pintunya sudah pernah diservis dan dipasangkan kondensor luar. Nah, ini bisa teman-teman lihat kondensornya. Setelah saya hitung di sini ada 10 U ya teman, namun sudah dipasangkan kondensor pada bagian luar pintu pada bagian luar bodi kulkas satu pintunya. Di sini kulkas ini tidak dingin dan pemilik kulkas satu pintu Sanyo Aqua ini mengeluhkan kompresornya hidup namun tidak bisa membuat batu es. Dan setelah saya cek fisik pada bagian ataupun rangkaian di bagian bodi kulkas satu pintunya di sini pada jalur pipa tekannya yang ke kondensor di sini ada oli yang menetes ya teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini banyak oli yang keluar di bagian pipa kondensor di bagian pipa tekannya, yang mana ini pipa tekannya terhubung dari tembaga ke besi. Nah, ini penyebab kulkas satu pintu tidak dingin pada bagian las-lasan yang dari tembaga ke besi. Di sini tambelannya ataupun lasannya bocor kembali ya teman, sehingga menyebabkan kulkas satu pintu. Dan apabila teman-teman menemui kasus kulkas satu pintu tidak dingin yang mana pada bagian las-lasan bocor, maka dipastikan kulkasnya tidak dingin ya teman. Dan ciri-cirinya apabila ada oli yang keluar di bagian pipanya sudah dipastikan bocor. Dan nanti di sini untuk perbaikan kulkas satu pintu saya akan membongkar kembali las-lasan yang mana terhubung dari pipa tembaga ke besinya untuk melakukan pengelasan ulang dan pengisian freon. Namun terlebih dahulu di sini pada bagian pipa hisap yang sudah dipasangkan pentil saya akan buka, dan nanti di sini saya akan memotong pipa kapiler ini terlebih dahulu. Hal ini saya lakukan agar membuang sisa-sisa freon yang masih tersumpah ataupun tersangkut di bagian pipa ini ya teman, agar lebih aman ketika kita mengelas kembali sambungan pipa kondensor dan besinya. Apabila ada freon yang tersangkut tersumbat, maka itu bisa menyebabkan bahaya. Oke teman-teman, langkah pertama di sini saya akan membuka ventil pengisian freon ini terlebih dahulu dan memotong kapilernya. Kemudian saya akan hidupkan kompresor kulkas satu pintu ini. Nah, ini saya sudah potong ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan sisa maupun angin yang berada di bagian pipanya sudah mulai keluar.
pada steker colokannya belum saya hidupkan ya teman-teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu ventilnya. Sini pipa pengisian pentilnya saya sudah lepas jarum pentilnya. Kemudian di sini saya akan membuang sisa freon yang tersangkut maupun tersumbat di bagian jalur pipa kondensor maupun evaporator ya teman. Di sini caranya kita colokin steker colokan kulkas satu pintunya. Nah, ini sudah mulai hidup kompresornya. Sini saya akan pasangkan tang ampere ya teman untuk mengetahui tekanan ataupun ampere kompresor ini dalam keadaan kosong. Nah, ini saya menggunakan tang ampere untuk mengetahui ampere kompresornya. Kita lihat di sini dalam keadaan kosong ampere kompresornya 0,44 ya teman. Artinya apabila nanti dalam keadaan isi maka ampere kompresor ini akan naik 0,5. Oke teman-teman, di sini saya akan hidupkan terlebih dahulu untuk membuang freon, sisa-sisa freon yang tersumbat maupun tersangkut di bagian pipanya ini. Nanti di sini saya akan buka terlebih dahulu bagian las-lasan yang bocor freon ya teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini banyak oli yang keluar dari las-lasannya. Di sini las-lasannya tidak kuat ya teman. Sini saya akan lakukan ini kisaran 20 menit untuk membuang freonnya. Oke teman-teman, setelah di sini saya sudah membuang sisa freonnya, di sini kita akan bongkar terlebih dahulu las-lasan yang mana di sini penyebab kulkas satu pintu bocor tidak dingin. Nah, ini karena bagian sambungan pipa kondensornya ada yang bocor ya teman. Cara membongkarnya di sini saya akan panaskan dengan menggunakan high cup. Sini saya akan panaskan seperti ini. Nah, ini mudah terbakar ya teman, karena di sini tambelannya dilapis menggunakan lem besi. Ini sudah mulai rontok. Nanti di sini saya akan menggunakan sambungan kembali, ataupun di sini yang saya akan lakukan, saya akan menebalkan kembali lasasan ini ya teman, untuk memperkuat lasan agar rapat dan kuat. Ini saya akan las lebih paten. Oke teman-teman, setelah di sini pipa yang bocor las-lasannya di sini saya sudah rapatkan kembali dan saya sudah las ulang. Di sini kita colokkan kembali steker colokan kulkas satu pintunya untuk memastikan bahwa las-lasan kita di sini tidak tersumbat maupun mampet ya teman. Di sini saya akan mencolokin steker kulkas satu pintu. Kita lihat apakah dari pipa kapiler ini keluar hembusan angin dari pompa kompresornya. Di sini saya akan colokin saja. Nah, ini sudah saya colokin ya teman. Dan untuk pipa kapiler di sini keluar anginnya, artinya dari pipa isapnya masuk ke bagian kondensor. Di sini lasannya bagus, tidak terjadi mampet maupun buntu. Oke teman-teman, setelah di sini sudah saya las, nanti di sini saya akan pasang kembali jarum ventilnya dan saya akan pasangkan analiser ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah jarum ventilnya saya pasang dan di sini analisernya pun saya sudah pasang ya teman-teman untuk mempakum bodi kulkas satu pintu ini. Di sini kenapa saya vakum bodi, karena di sini pada bagian filternya sudah dipasangkan pipa kapiler ya teman, yang fungsinya bisa kita lakukan untuk memvakum bodi kulkas tanpa menggunakan alat vakum. Kita vakum bodi. Dan di sini steker colokan kulkas satu pintu sanyo-nya saya akan colokin. Di sini bisa teman-teman lihat jarum pada analisernya akan turun di minus 0 ya teman, dan ampere di sini nanti akan terlihat. Di sini steker colokan kulkasnya saya akan hidupkan untuk proses vakum. Nah, di sini yang biasa saya lakukan, saya melakukan vakum bodi kulkas menunggu kisaran 45 menit untuk memastikan bahwa pada bagian jalur pipa di bagian kondensor dan maupun evaporatornya tidak ada anginnya, karena
Perlu teman-teman ketahui, ini pipa kosong kopong kok, namun di dalam pipanya itu terdapat udara ya teman, yang harus kita sedot terlebih dahulu atau kita harus buang terlebih dahulu agar proses pengisian freon nanti tidak tersumbat maupun terhambat. Oke teman-teman, di sini saya akan menunggu kisaran 45 menit untuk melakukan vakum bodi kulkas terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita melakukan vakum bodi dan menunggu kisaran 45 menit, di sini sudah kita pastikan bahwa tidak ada angin yang keluar maupun embusan angin dari pipa kapiler ini. Sekarang kita akan tutup dan lakukan pengisian freon ya teman. Di sini saya akan tutup terlebih dahulu pipa kapilernya ini. Kita sudah vakum 45 menit, di sini saya akan las ya teman. Nah, setelah dilas, di sini steker colokan kulkasnya saya akan cabut. Nanti kita akan tunggu kisaran setengah jam ya teman, untuk mengetahui apakah jarum analisernya di sini tidak naik. Apabila naik, maka ada kebocoran lain maupun las-lasan di sana yang kita las tambal ulang kurang bagus. Setelah menunggu setengah jam, nanti selang analiser ini yang warna merah saya akan pasangkan freon ya teman. Oke teman-teman, setelah di sini saya menunggu setengah jam untuk memastikan bahwa tidak ada kenaikan pada jarum analisernya. Di sini selang merahnya saya sudah pasangkan refrigen R134 ya teman. Ini kalengnya aja 22, di sini isinya R134. Di sini steker colokannya belum saya colokin, dan di sini dalam keadaan kompresor kulkas mati tidak menyala. Sini saya akan isi kosong terlebih dahulu ya teman. Biasanya saya melakukan pengisian freon dalam keadaan kompresor tidak menyala kisaran 40 sampai 50. Nanti setelah sudah terisi 40 atau 50 baru saya hidupkan kompresornya. Setelah saya pasangkan kaleng refrigen, di sini jangan lupa terlebih dahulu kita buka selang warna merah untuk membuang udara ataupun angin yang berada di selang merah. Dan di sini saya akan melakukan pengisian refrigen dalam keadaan kosong. Sini saya akan buka saja ya teman-teman. Nanti setelah tekanan PSI pada manifoldnya 40 atau 50, di sini saya akan hidupkan saja ya teman-teman kompresor kulkas satu pintu ini untuk mengetahui jarum manifold sudah sampai di 10 PSI maupun kita mengetahui dari tang ampere angkanya di sini 0,4 sampai 0,5, maka patokan kita bisa manifold maupun analiser ya teman. Biasanya di sini saya 10 PSI memberi tekanan pada kulkas satu pintu untuk mengisi freon. Oke teman-teman, inilah tutorial cara memperbaiki kulkas satu pintu yang mana bocor pada bagian kondensor. Kita sudah tambal, las ulang, dan vakum bodi dan pengisian freon. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.